untuk meraih kebaikan yang banyak sebagaimana yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuknya kebaikan, niscaya akan difahamkan akan ad-din, difahamkan akan agamanya, difahamkan akan ad-dinul Islam, hukum-hukum dan apa saja yang terkait dan terdapat di dalam agama Islam, termasuk dalam pembahasan akidah atau keyakinan atau i'tiqad. Kita meyakini bahwasanya Islam satu-satunya ad-din yang diterima di sisi Allah. Tidak ada din yang diterima di sisi Allah kecuali hanyalah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Din di sisi Allah hanyalah agama, hanyalah din Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, tidak diterima agama tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat dia akan dikumpulkan bersama dengan mereka yang mendapatkan kerugian di neraka. Dan kita juga meyakini bahwa seluruh apa yang terdapat di dalam ajaran agama Islam itulah yang seharusnya seorang muslim terapkan dalam kehidupannya, dalam kesehariannya, baik itu bentuknya akidah, ibadah, muamalah, adab dan juga akhlak. Nah, tidak ada aturan yang lain selain daripada aturan dari Allah dan Rasul-Nya. Olehnya, semua aturan yang bertolak belakang dengan Islam, yang tidak dituntunkan dalam Al-Quran, tidak pula dicontohkan dan dituntunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semuanya itu hendaknya kita menghindarkan diri dari hal tersebut. Nah, dan semua yang disebut dengan jahiliyah adalah hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan dan ketetapan Allah dan juga Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan pelajaran kita masih di pembahasan tentang perkara jahiliyah. Nah, dan sampai di poin yang ke-100. Nah, poin yang ke-100 atau di pembahasan yang ke-100 yaitu al-istidraku wal iqtirahu 'ala Allah. Memprotes dan mengkritik Allah. Memprotes dan mengkritik Allah. Nah, dari judulnya mungkin sudah ada bayangan apa isinya nanti. Memprotes dan mengkritik Allah. Kira-kira ada enggak orang yang seperti itu? Iya, ada. Kalau dari kalangan non-muslim, ya itu bisa saja. Sangat mungkin terjadi. Dari kalangan kaum muslimin, ya itu juga ada. Nah, al-masalatul mi'ah, pembahasan yang ke-100. At-tahakkumu 'ala Allah kama fil ayatis sabiqah.
yaitu menghakimi Allah. Ya, menghakimi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada ayat sebelumnya. Kata Syekh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan hafizahullah taala, at-tahakkumu 'ala Allah yakni al-iktirahu 'ala Allah. Yang dimaksud dengan menghakimi Allah adalah memprotes atau mengkritik Allah Subhanahu wa taala pada apa yang Allah perbuat, apa yang Allah tetapkan, dan yang semisal dengan itu. Sebagaimana kama fil ayah, sebagaimana disebutkan dalam ayat, laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin min qaryataini azim. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 31. Ini perkataan orang kafir ya. Apa itu? Iya, seandainya ini Al-Quran diturunkan kepada seorang yang mulia, bukan orang miskin, iya, yang mulia dari dua negeri yang agung, itu Makkah dan Taif. Ini hakikatnya memprotes Allah. Iya, Allah turunkan Al-Quran kepada hamba yang terpilih, yang disebut dengan Al-Mustafa. Al-Mustafa artinya terpilih, yaitu Muhammad ibni Abdullah. Allah punya wewenang untuk turunkan Al-Quran kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi orang kafir protes. Kenapa turunkan kepada anak keturunannya Abu Thalib yang yatim, yang tidak punya harta? Itu kan bentuk protes. Nah, ka'anna Allah jalla wa ala la ya'lam ma fi nabiyhi min salahiyati wa hum ya'rifuna salahiyata. Kata beliau, hafizahullah, ini seolah-olah Allah itu tidak mengetahui apa yang terdapat pada nabi pilihan Allah tentang kemaslahatan. Seolah-olah mereka lebih tahu maslahat dibandingkan Allah. Pilihan Allah menjadikan fulan bin fulan nabi. Allah pilih juga diturunkan kepadanya kitab. Itu perkara ghaibiyah yang Allah Maha mengetahui maksud, tujuan, maslahat dan hikmahnya. Tapi orang kafir protes. Nah, kenapa tidak diturunkan kepada yang lain saja? Nah, wal iyadzu billah, istidrakun 'ala Allah. Kita berlindung kepada Allah, orang yang mengkritik Allah. Kama qalu, seperti perkataan orang kafir yang lain, laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan. Seandainya Al-Quran dalam surah Al-Furqan ya, ayat 32, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'ana jumlatan wahidatan. Nah, mereka orang kafir mengatakan, kenapa ini Al-Quran diturunkan, kenapa Al-Quran tidak diturunkan satu kaligus saja, satu kali jalan? Kenapa mereka protes seperti itu? Sebab Zabur, Taurat, Injil sekaligus diturunkan. Al-Quran turunkan berangsur-angsur. Ya. Berdasarkan keterangan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dinukil oleh sejumlah ulama at-tafsir, seperti misalnya Imam Al-Jarir At-Tabari dan Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahumullahu taala dalam tafsirnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan, anzalallahu al-Qur'ana, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an jumlatan wahidatan min lauhil mahfuz ila baitin izzati fis sama'i dunya.
Kata beliau, Allah turunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di sama'id dunia, di langit dunia, langit yang pertama. Dari Lauhil Mahfuz satu kaligus. Ya. Allah turunkan itu di Baitul Izzah di langit dunia. Summa nazala mufassalan bihasabil waqa'i ala salasi wa ishrina sana fi salasi wa ishrina sana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dari situ Allah turunkan Al-Quran berangsur-angsur. Ya. Sesuai dengan konteks kejadian ketika itu. Dan Al-Quran dimaklumi ada yang Allah turunkan, ada asbabun nuzul, ya, ada penyebab turunnya, dan ada yang tanpa asbabun nuzul, dan itu yang lebih banyak, ya, yang tanpa asbabun nuzul. Nah, Allah turunkan Al-Quran sesuai dengan konteks peristiwa yang terjadi masa itu. Nah, selama kurang lebih 23 tahun kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diprotes orang kafir. Kenapa tidak sekaligus? Ya. Nah, padahal itu adalah ketentuan Allah. Haknya Allah. Ya. Nah, mereka kritik. Tidak terima yang seperti itu. Protes. Nah, wa yaftarihuna 'ala Allah wa yaqulun kaifa yufarriqu Allahu al-Qur'ana wa yunziluhu munajjama wa lam yunzilhu jumlatan wahidatan yatadakhaluna fi ma la yu'nihim wa fi ma la ilma lahum bihi. Mereka mengkritik, memprotes Allah. Kenapa itu Al-Quran diturunkan berangsur-angsur? Ya, tidak diturunkan sekaligus. Mereka ini masuk ke dalam perkara yang perkara tersebut ya, bukan wewenang mereka, dan juga mereka tidak punya ilmu tentangnya. Iya. Summa bayyana subhanahu al-hikmata fi inzalil Qur'an mufarraqa. Kemudian Allah menjelaskan apa hikmahnya. Kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, tidak sekaligus. Ya. Ingat jemaah sekalian, semua ketetapan, ketentuan, dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti ada hikmahnya. Di garis bawahi itu. Ya. Kalau perlu distabilu lagi. Supaya jelas bagi kita. Semua perbuatan Allah, ketetapannya, ketentuannya, ya, yang dalam kacamata dan sudut pandang manusia mungkin jelek, buruk, semuanya itu pasti ada hikmahnya. Nah, semuanya pasti ada hikmahnya. Itu pasti. Hanya, jangan lupa di garis bawahi, kita tidak perlu menunggu tahu apa hikmahnya, baru kita jalan. Tidak perlu. Ya. Apa contohnya? Ya. Salat 5 waktu, 5 kali sehari. Ya. Mungkin orang yang merasa dirinya cerdas, kenapa mesti 5? Ya. Bikin repot saja. Kenapa tidak sekali sepekan aja? Supaya 6 hari dipakai kerja. 6 hari dipakai apa dan seterusnya. Cukup 1 hari saja. Iya. Atau sekali sehari. Kenapa mesti 5? Orang cari-cari hikmahnya. Iya, ada yang sok tak, ada yang apa dan seterusnya, tanpa dalil bicara A, B, C, D sampai Z. Hikmahnya begini. Iya, dulu para sahabat
ketika turun perintah 5 waktu itu, tidak ada yang protes kepada Nabi. Ya Rasulullah, kenapa mesti 5? Tidak ada. Mereka sami'na wa ata'na. Sebab mereka tahu ini ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Pasti maslahatnya paling besar. Ya. Kalau bukan kemaslahatan yang murni, maslahatnya jauh lebih besar. Tidak ada yang protes itu di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nanti muncul kalangan aqlaniyun, al-falasifah, orang yang mengagungkan akal, yang mempelajari filsafat, ya, yang begitu mengagungkan akalnya. Iya, na'am. Wah, di situ sudah mulai muncul protes-protes. Kenapa mesti puasa sebulan penuh? Kenapa mesti haji ke Baitullah? Kenapa kalau pun haji mesti begini, dan seterusnya? Dulu para sahabat ketika diperintah Nabi untuk tahallul, tidak ada yang protes. Sebab mereka tahu ini ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Nah, iya. Adapun orang-orang yang suka protes, ya begitu. Secara tidak langsung mereka ini sudah mewarisi sifat dan karakter kaum jahiliyah. Nah, kenapa Al-Quran mesti diturunkan pelan-pelan? Ya, ada Makkah, ada Madaniyah, ada muhkam, ada mutasyabihat, ada asbabun nuzul, ada yang tidak. Ya, ada yang membahas masalah akidah, muamalah, akhlak, ibadah. Kenapa? Iya. Nah, ini tukang protes yang tidak tahu kadar dirinya. Iya, itu perkara ghaibiyah, perkara wahyu yang hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Nah, apa hikmahnya? Iya. Jadi kita tidak perlu tunggu hikmahnya ya. Iya, baru melaksanakan. Nah, siapa tahu ada yang lama mencari hikmah, lalu dia tidak melaksanakan ibadah. Contoh menikah. Ya, menikah. Apa hikmahnya menikah? Laki perempuan. Apa hikmahnya ini? Lama nak pikirkan dan renungkan. Akhirnya, iya, ada angkatannya saja yang dulu dia sudah 15 tahun umurnya, ada yang baru lahir, itu yang baru lahir ini sudah besar menikah, dia masih memikirkan hikmahnya. Apa hikmahnya? Pusing dia. Ya, enggak perlu. Ya, mau tahu hikmahnya? Menikah mau dulu. Ya. Nah, menikah saya dulu. Kalau masih belum tahu, datang ke rumah. Bawa soko bolong. Tidak perlu tunggu hikmah jemaah sekalian. Ya. Laksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Pak, yang jelas ada hikmahnya. Tapi Anda perlu menunggu. Makanya para ulama, ya, ketika menyebutkan tentang perintah, larangan, ataupun ketetapan, atau berita dari Allah dan Rasulnya, tidak selamanya mencantumkan hikmah. Walaupun mereka tahu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Tidak perlu Anda nunggu-nunggu. Nanti nanti bisa tahu hikmahnya baru saya sholat. Masya Allah. Ya, tidak perlu saya jamin dulu menikah. Apa hikmahnya? Nah, tidak menikah. Iya. Ada larangan. Tidak boleh A, B, C, D. Kenapa mesti dilarang A? Kenapa mesti dilarang B? Apa hikmahnya? Akhirnya terjatuh ke dalam larangan. Maka tidak perlu nunggu ya, hikmahnya tersebut. Nah, di sini beliau sebutkan Allah menjelaskan sendiri hikmah kenapa Al-Quran turunkan berangsur-angsur. Seperti dalam surah Al-Furqan ya, ayat 30 dan 33. Kadzalika nusabbitu bihi fuadaka warattalnahu tartila. Kadzalika, demikianlah. Ya,
linutsabbita bihi fuadaka. Ya, Al-Quran turunkan berangsur-angsur supaya hatimu itu menjadi kokoh. Maksudnya apa? Turunkan Al-Quran, perintah, laksanakan, amalkan, diresapi, dihayati. Iya. Setelah itu turun lagi, iya, dibaca, dihafal, diamalkan. Iya. Coba kalau turunkan sekaligus. Mungkin pusing. Yang mana bisa mengamalkan dulu ini? Saya mesti mulai dari mana? Seperti galaunya orang-orang yang mau hijrah. Ya kan begitu, banyak orang mau hijrah. Tapi dia tidak tahu hijrah mulai dari mana. Akhirnya, hijrah tanpa identitas. Saya bilang tanpa identitas. Ya, saya mau hijrah pakaian saja. Ya, pakaian dan penampilan, casing. Pokoknya hijrah casing dulu. Ya, kemana-mana pakai jubah, pakai sorban. Mulai pesan juga online, penumbuh jenggot. Ya. Nah, hijrah casing maksudnya. Seandainya dia belajar, ya, tidak wajib dan tidak mesti dia pesan online atau pesan offline penumbuh jenggot. Biarkan tumbuh kalau dia bisa tumbuh. Kalau tidak bisa, sabar aku. Ya, tapi dia mau hijrah casing. Pokoknya, ya. Masih begitu. Nah, kemana-mana jubah. Iya. Kalau tidak jubah gamis. Iya. Nah, protes semua pakaian lain. Iya. Apalagi kalau pakai pakaian batik. Tasyabuh. Tanya, tasyabuh ke mana? Tasyabuh ke orang Jawa. Oh, begitu. Ya. Nah. Itu hijrahnya tanpa identitas. Ya, hijrah casing. Ada juga hijrah bisnis. Pokoknya semua masalah bisnis syariah. Semua bentuk model dan jenis bisnis lain itu liberalis, itu kapitalis. Neo-Yahudi. Tapi dari sisi penampilan belum hijrah. Dari sisi akidah belum hijrah. Dari sisi ibadah belum move on. Nah, hijrah parsial. Kan ada yang seperti itu. Nah, bingung dia. Dari mana mesti memulai. Itulah jemaah sekalian, yang tanpa identitas. Al-Quran diturunkan pelan-pelan, mudah kita amalkan. Ini dulu, turun Al-Quran ini dulu. Ini dulu, ini diamalkan dulu. Makanya, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu bagaimana modelnya para sahabat? Hafal 10 ayat. Ya, 10 ayat dihafal. Cukup 10 ayat. Mau tambah hafalan? Belum. Sudah diamalkan 10 ayat ini. Ya, supaya linusabbita bihi fu'adaka. Hatinya betul-betul kokoh dengan ayat-ayat tersebut. Dia tahu ayatnya bagaimana, kemudian dia tahu bagaimana mengaplikasikan ayat tersebut. Nah, dibandingkan hafal, tapi terkadang amalannya, perbuatannya, ucapannya bertolak belakang dengan Al-Quran. Iya. Nah, itu jemaah sekalian. Ini hikmahnya. Mudah kita amalkan dan lebih kokoh di hati kita. Wala ya'tunaka bimislin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Wala ya'tunaka. Dan tidaklah mereka orang kafir mendatangkan kepadamu, ya wahai Muhammad, bimislin ay bihujjatin au bisyubhatin illa ji'naka, kecuali kami datangkan kepadamu bil haqqi, ya, kebenaran yang membantah syubhat mereka, wa ahsana tafsira, dan sebaik-baik tafsir atau sebaik-baik penjelasan. Nah, ini hikmah Allah sebutkan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Ini hikmah Allah sebutkan. Kenapa Al-Quran turunkan pelan-pelan? Ada hikmahnya.
Dan orang kafir tidak tahu ini. Yang mereka hanya protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan, dan juga li ajli tashil li waqtil amali bihi. Kenapa Al-Quran turunkan secara perlahan-lahan, berangsur-angsur? Tujuannya supaya mudah untuk mengamalkannya. Walau lanazala al-Qur'anu jumlatan wahidatan mastata'an nasu al-amala bihi. Misalnya, seandainya Al-Quran turunkan sekaligus, ya, 6.000 lebih ayat, ya, 30 juz turunkan sekaligus, manusia tidak bisa mengamalkannya. Berat. Ya. Mengamalkannya itu berat. Kamu nggak akan sanggup. Biar kami saja. Ya. Naam. Wa kadzalika Allah nazzalahu munajjaman ala hasabil waqa'i li ajli an yubayyana hukma kulli nazilatin aw kulli hadithatin fi waqtiha. Demikian pula kenapa Al-Qur'an diturunkan setiap ada kejadian, turun ayat yang menjelaskan masalah itu. Setiap ada peristiwa, turun ayat yang menjelaskan masalah itu. Supaya apa? Iya, supaya orang mudah memahami konteks peristiwa ini dasarnya dalam Al-Qur'an. Konteks peristiwa ini dasarnya dalam Al-Qur'an. Mudah. Ya. Nah, hadhihi hiyal hikmatu fi tanzilil Qur'ani mufarraqan. Inilah hikmahnya kenapa Al-Quran turunkan, ya, berangsur-angsur. Lalu kata beliau, wala yakhlu az-zamanu al-ana mimman hum ala hadhihi syakilah yatadakhaluna fin nususi wa yaqtarihuna 'ala Allah wa rasulih. Kata beliau, hampir tidak ada zaman, ya, melainkan di zaman tersebut, di setiap zaman pasti ada orang yang tukang protes, mengkritik terhadap apa yang Allah tetapkan. Hampir setiap zaman. Nah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja orang kafir, orang Yahudi itu sudah sedemikian banyak memprotes. Ya. Nah, muncul lagi belakangan pecahan dari agama lain tapi mengatasnamakan Islam. Ya. Mereka mengatasnamakan Islam, Republik Islam BD. Padahal mulai dari A sampai Z ajaran di dalamnya tidak sama dengan Islam. Mirip tapi tidak sama. Mulai akidah, ibadah, muamalah bukan Islam. Ya. Nah, mulai dari syahadat, ya, bukan Islam, tapi Nabi bilang orang Islam. Iya, itu yang saya maksud Syiah. Iya, Syiah juga protes. Kenapa ini wahyu turun kepada Muhammad? Harusnya turun ini kepada Ali. Iya, jadi malaikat Jibril salah alamat. Iya, enggak, mungkin alamatnya tidak jelas. Iya, tidak COD juga mungkin. Iya, enggak. Mereka protes. Kenapa wahyu diturunkan kepada Muhammad, bukan kepada Ali? Harusnya kepada Ali. Ya. Adapun Al-Quran yang kalian punya yang isinya cuma 30 juz, itu hanya sepertiga dari Al-Quran kami. Kami punya 3 kali lipat. Bayangkan, 3 kali lipat. Pantas tidak ada satupun dari kalangan mereka yang hafal Al-Quran. Ya. 6, tidak ada. Mau ditahu juga mana yang 3 kali lipat itu tidak pernah kita nak kasih lihat. Ya, tukang protes. Nah, itu Syiah. Ya, belum lagi dari kalangan kaum muslimin sendiri, tukang protes banyak. Lihat saja ya. Nah, ini juga akibat dari akibat dari orang-orang yang mengkampanyekan sesuatu dalam Islam, tapi mereka lupa. Iya, apapun dasinya, hasilnya apa? Iya, dianggapnya ajaran Islam itu tidak beres. Contoh, yang mengkampanyekan tentang hukum Allah harus ditegakkan. Iya, penerapan hukum Allah. Iya, yang terbayang di benak ketika bicara masalah hukum Allah,
diganti hukum. Demokrasi diganti dengan Al-Quran dan hadis. Pencuri dipotong tangannya, pezina dirajam. Ya. Naam. Laki-laki wajib 4 istrinya. Ya. Naam. Ini semua terbayang di benaknya. Padahal hukum Allah itu semua yang ada dalam Islam. Iya, mulai dari syahadat itu hukum Allah. Salat itu hukum Allah. Puasa itu hukum Allah. Itu enggak pernah dibahas. Iya. Di mana-mana tegakkan hukum Allah, salatnya tidak beres. Tegakkan hukum Allah, syahadatin enggak ada paham maksudnya, konsekuensinya itu juga. Hukum Allah yang mana? Mereka protes. Ternyata itu hukum Allah itu begini. Coba, kalangan kaum muslimin banyak yang protes itu. Nah, membunuh, dipancung, dibunuh juga. Ya. Wah, sadis. Apa istilahnya? Melanggar HAM. Hak-hak. Apa itu? Apa HAM itu kan? Hah? Oh, hak asasi manusia ya. Nah, melanggar HAM hak asasi manusia. Masa membunuh dibunuh. Ya, mencuri dipotong tangannya. Apa lagi? Berzina dirajam. Ya, laki-laki boleh punya istri sampai 4. Tapi perempuan tidak boleh punya suami lebih dari 1. Diprotes semua itu. Diprotes, iya enggak? Diprotes semua. Seolah-olah ini hukum-hukum ini adalah ada begitu saja, bukan datang dari Allah. Itu hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Justru yang memprotesnya, ya, saya katakan tadi ada sebahagian kaum muslimin yang mengagungkan akalnya. Ya. Nah, mengagungkan akalnya. Ada itu. Iya. Nah, dan channel YouTube-nya cukup terkenal. Ya. Iya, dia dosen FISIP UI. Ya. Nah, antum sudah tahulah bagaimana dia mengagungkan akalnya. Ya, bagaimana dia memprotes jilbab, ya. Nah, dan seterusnya. Banyak. Iya. Nah, jilbab itu tidak wajib. Ya, tidak wajib itu jilbab. Iya, toh masih banyak ulama istrinya tidak berjilbab. Tawah. Iya. Nah, yang penting kan pakainya sopan. Sopan menurut siapa? Iya. Sopan menurut siapa? Iya. Nah, ini dia protes hukum-hukum Allah. Cukup yang dijilbabkan itu hati. Penting hatiku baik. Tidak perlu berjilbab. Ya. Nah, hatinya baik, selalu senyum, selalu menolong, selalu bersedekah, ya. Alhamdulillah hujan, ya. Nah, sudah biasa itu hujan. Nah, tidak perlu berjilbab, apalagi sampai bercadar, katanya. Diprotes hukum-hukum Allah, ya. Nah, dan justru itu datang dari kaum muslimin itu sendiri. Iya. Itu menunjukkan bahwasanya karakter kaum jahiliyah memang ada. Iya. Dan seharusnya seorang muslim itu bagaimana terhadap hukum Allah? Sami'na wa ta'ana. Kan harusnya begitu. Iya. Contoh terakhir. Kita sebagai manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya musibah dan bencana. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Kira-kira apakah semua manusia, khususnya kaum muslimin, terima itu ketentuan bahwa Anda kena musibah, Anda kena bencana? Ya. Ada juga kaum muslimin tidak terima. Protes. Murka. Iya. Dan itu dilampiaskan dengan ucapan, dengan perbuatan. Iya. Nah, kehilangan harta, ya, kehilangan orang yang dicintai, mulutnya protes. Ya, Allah tidak adil.
Ya, bayangkan. Allah tidak adil katanya. Saya siang malam sholat. Kenapa saya kena musibah? Itu sana tidak sholat. Tidak pernah kena musibah. Masya Allah. Kenapa dia protes seperti itu? Nah, ditimpa dengan bencana, iya, timpa dengan musibah, dia protes ketetapan Allah. Padahal Allah turunkan dan turunkan bencana itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Iya, itu ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak perlu protes. Justru adanya musibah dan bencana itu, kalau menurut saya, tanda Allah cinta dan sayang kepada kita. Loh, kenapa bisa? Iya. Apa fungsinya musibah dan bencana? Menggugurkan dosa. Iya kan? Menggugurkan dosa. Ma'asobah. Ya, ma min muslimin yusibu. Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan kesusahan, kesulitan, dan seterusnya. Sampai duri yang menusuk kakinya, ya, illa kafaratan lahu khatayahu. Kecuali itu penggugur dosanya. Penggugur dosa. Iya. Kira-kira kita bisa masuk surga kalau masih ada dosa? Kan nggak bisa. Allah sayang sama kita. Bukti yang lain lagi, iya, dengan musibah dan bencana tersebut kita bisa mengamalkan satu ibadah yang agung, yang pahalanya tidak bisa dihitung oleh kalkulator manapun, yaitu sabar. Kapan kita bisa sabar? Kapan? Saat ini antum sabar ya? Sabar. Nanti ketika antum dapat musibah, situ dilihat sabar. Ya. Nah, sekarang ini semuanya serba normal. Ya, mau makan ada bisa dimakan, mau minum ada bisa diminum, mau kawin ada mau. Enggak bisa diuji kesabaran. Nanti ketika pas mau makan tidak ada, pas mau minum tidak ada, mau menikah tidak ada mau sama kau. Di situ enggak kesabaran. Mau kau bersabar apa tidak? Tidak mungkin itu ada bisa diamalkan kesabaran kecuali ketika terjadi sesuatu. Mana bisa? Nah, dan bagaimana pahala bersabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dicukupkan pahala orang bersabar tanpa bisa dihitung. Iya, ibadah yang mana yang bisa kau dapat pahala begitu? Iya. Bukti yang lain Allah sayang sama kita dengan adanya bencana dan musibah tersebut, itu hanya menimpa fisik kita, harta kita, orang yang kita cintai, itu saja. Belum menimpa agama kita. Ya? Kalau menimpa agama kita, itu musibah yang jauh lebih dahsyat. Iya, Anda tidak salat, Anda tidak beres akidahnya, tidak beres amalannya, tidak sesuai tuntunan sunnah, itu musibah yang jauh lebih besar. Ya, sebab dampaknya sampai di akhirat. Adapun musibah saat ini, Anda misalnya kena bencana, fisik, harta, orang yang kita cintai, hanya sampai di alam kubur, tidak sampai di akhirat. Jadi itu merupakan cinta dan sayangnya Allah adanya bencana dan musibah tersebut. Tapi justru itu banyak diprotes. Ya, banyak diprotes. Nah, kemarin ada cuitan, ya. Ada seorang yang cukup terkenal juga, ya. Dia bisa tampil depan publik dengan sorbannya, ya. Asalnya dari Aceh. Itu diprotes sebab dia mengatakan satu orang, kalau tidak salah ya, kalau tidak salah, satu orang muslim itu dapat 72.000 berapa? 39.000 bidadari. Ya. Nah, wah, itu enggak benar itu. Ya, enggak benar itu. Iya, seolah-olah orientasinya di dunia ini hanya untuk perempuan. Iya.
Padahal masalah bidadari di surga itu ketetapan Allah. Ngapain diprotes? Urusan dia salah sebut jumlah, itu urusan dia. Tapi di surga memang ada bidadari, nggak usah nggak protes. Ya, nggak usah nggak protes. Bidadari itu mesti apa dan bagaimana? Yang jelas surga ada, bidadari ada. Itu ketetapan dari Allah. Itu diprotes. Ya, nah sekali lagi itu dari orang-orang yang sering jargonnya tetap gunakan akal sehat. Hanya dengan akal sehat negara ini bisa selamat. Ya. Nah, Masya Allah. Padahal dalam prinsip Islam akal sehat itu pasti selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dan agama ini tidak bisa diakal-akali. Ya. Agama yang dasarnya nas Al-Quran dan As-Sunnah, bukan sekedar akal. Iya. Buktinya apa? Buktinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengungkapkan, laula ad-dinu bir-ra'yi. Ya, ini hadis tentang mengusap khuf. Tahu mengusap khuf? Tahu mengusap khuf? Ini hukum fikih. Ya, mengusap khuf itu pengganti mencuci kaki ketika wudu. Ya, di kondisi tertentu kadang kita kelepotan buka kaos, buka sepatu. Maka ada fikihnya dalam Islam, boleh mengusap. Tidak perlu buka kaos atau tidak perlu buka sepatu. Ambil air, usap, selesai. Iya, wah, bisanya itu. Iya, Nabi melakukannya. Iya. Orang yang menggunakan akal, tidak masuk di akal. Memang. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, laula dinu bil ra'yi lakana asfalul khuf ahaqqu ayyumsah. Seandainya agama itu dengan akal semata, maka bagian bawahnya sepatu itu yang harus diusap dengan air, karena itu yang kotor. Laqad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha ala dhahri kaffaihi. Saya melihat dengan kedua mataku, kata beliau, Nabi mengusap punggung sepatunya, bukan bagian bawahnya. Yang kena debu yang mana? Kan bagian bawah. Tapi ketika mengusap khuf, yang mana Nabi usap? Punggung atasnya. Nah, kalau mau pakai akal-akalannya orang yang menggunakan akal, harusnya di mana diusap? Bagian bawah, itu yang. Nah, makanya jemaah sekalian, orang-orang yang terpengaruh dengan aqlaniyun al-falasifah atau kaum yang mengagungkan filsafat, waspada. Ya, sebab mereka pasti akan memprotes ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dasar logika mereka, dasar penetapan mereka, kalau tidak sesuai dengan logika mereka. Iya. Nah. Iya. Ini secara tidak langsung sudah mewarisi salah satu di antara sifat kaum jahiliyah yang memprotes ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim yang baik, kita seharusnya tunduk, patuh, sami'na wa ata'na, ya, dengan perintah dan larangan dari Allah dan Rasulnya. Dan kemudian percaya, yakin dengan semua pemberitaan dari Allah dan Rasulnya. Bukan jadi tukang protes. Iya. Kalau mau jadi tukang protes, protes yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah, itu cocok. Ada ketetapan hukum, apakah berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, ataupun adab dan akhlak, tidak sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulnya, baru diprotes. Adapun kalau sesuai, Anda tidak boleh protes. Iya. Nah, jadi jangan juga disalahpahami ya. Ternyata kita tidak boleh suka protes.
Bukan begitu maksudnya. Yang diprotes itu yang tidak sesuai tuntunan. Iya. Nah, ada yang sholat subuh jam 7:30. Kau boleh diprotes tidak? Atau dibilang berkembang media, yang penting urusannya dia dengan Allah, bukan urusan kita itu. Begitukah? Salah. Diprotes. Kenapa kamu sholat jam 7:30? Sholat subuh. Iya. Diprotes. Jam berapa kamu sholat subuh? Harusnya jam 8:30 ya? Iya. Karena dia salah, keliru. Tidak sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Baru diprotes. Jangan yang sudah sesuai Al-Quran dan As-Sunnah diprotes. Iya. Yang tidak sesuai itu yang paling diprotes. Kenapa kok sholat jam sekian? Oh, sekalian menjamak dengan sholat duha. Satu kali jalan. Iya. Oh, apa ndak bingung malaikat? Kenapa? Mau dibilang sholat duha, nah belum pokok sholat subuh. Mau dibilang sholat subuh, nah waktu duha nih. Iya. Wah. Semakin keras. Berarti kita semakin lama ya. Lanjut. Ya. Ada yang mau cek lock? Nggak ada ya. Atau ada yang mau cek lock lagi malam-malam? Nggak ada ya. Itu biasa alasannya mau cek lock. Nah. Lanjut. Ada penulis tempat mau sholat? Iya. Kita khawatirkan kalau ada kaum muslimin sekitar sini yang mau sholat kan nanti dibilang ini sholat isyanya jam berapa dan seterusnya. Nah, kita perlu sosialisasi jemaah. Walaupun kita berada di atas sunnah, sunnah itu kadang asing. Kenapa? Tidak ada sosialisasi. Ya, sosialisasi dulu. Ini yang sesuai sunnah. Ya. Ini sesuai sunnah, sampaikan ke masyarakat. Nah, kalau tidak begitu, masyarakat akan anggap itu ajaran baru. Ya. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya bahwasanya seorang muslim yang baik itu menjauhi akhlak jahiliyah. Iya, seperti yang disebutkan di sini, memprotes ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seorang muslim punya syiar sami'na wa ata'na. Dengar dan taat. Iya. Bukan sami'na wa asaina. Dengar tapi tidak mau taat. Fikir-fikir dan seterusnya. Itu sifat kaum jahiliyah, dan secara khusus Allah sebutkan sifatnya kaum Yahudi dalam Al-Quran. Sami'na wa asaina. Nah, wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan ini. Yang benar hanya datang dari si Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah dari si kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.